Maka dampaknya kita akan lihat pada masyarakat telah menyebar yang namanya maksiat, di mana penyebab tersebarnya maksiat adalah kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sunnatullah akan ada peringatan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan apa peringatannya? Allah akan menjadikan hidup orang tersebut ya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa takut, ya rasa takut apa? Baik dalam hartanya, ataupun dari pangkatnya, ataupun daripada harga dirinya, ataupun daripada keluarganya, sehingga dia tidak akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Padahal kalau kita lihat daripada mereka yang kehilangan rasa takut, kemudian merasakan hidupnya tidak nikmat, padahal mereka banyak yang diantara mereka hartanya banyak, ataupun pangkatnya tinggi, akan tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Maka kalau sudah seperti ini, maka jika dia tidak kembali kepada Allah dan memusatkan rasa takutnya hanya kepada Allah, maka yang ditakutkan lagi apa? Justru mereka akan masuk ke dalam maksiat yang lebih dalam lagi. Ketika dia sudah merasakan tidak nyaman, ya punya harta banyak tidak nyaman, punya keluarga tidak nyaman, punya pangkat yang tinggi tidak nyaman, maka ya, jika tidak kembali kepada Allah, ditakutkan mereka akan justru akan masuk ke dalam maksiat yang lebih besar lagi, akan berzina, akan minum minuman keras, waliyadzubillah, akan memakai obat-obatan yang terlarang. Untuk apa semua? Untuk memusatkan. Mungkin saja jika aku menikmati hidupku dengan cara seperti ini, aku akan mendapatkan ketenangan. Akan tapi justru yang ia dapatkan malah masalah di atas masalah, waliyadzubillah. Sehingga jalan satu-satunya untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita adalah hanya memusatkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama berkata, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan sekelilingnya takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia takut kepada sekelilingnya. Apakah kita tidak pernah membaca daripada ayat Al-Quran? Karena sungguh disebutkan, sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ditakut-takuti akan adanya pasukan perang daripada Abu Sufyan yang akan menghabisi mereka. Ditakut-takuti, ada segerombolan pasukan yang akan menyerang mereka. Kita lihat apa kata umat Islam ketika ditakut-takuti seperti itu. Mereka tidak takut. Justru mereka memusatkan rasa takutnya kepada Allah, seraya mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kami. Maka kita lihat balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memusatkan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin." Maka mereka kembali dengan kenikmatan dan karunia yang besar dari Allah, dan mereka tidak terkena musibah sedikit pun. Mereka mendapatkan penjagaan dari Allah karena mereka tahu yang pantas ditakuti hanya Allah. Dan jika sudah takut kepada Allah, maka Allah akan menjaga dan melindungi mereka. Maka semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga keimanan kita, dijaga hati kita sampai akhir usia kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya saya berterima kasih kepada Habib Ridha bin Syah Abu Bakar. Semoga Allah memanjangkan umur beliau fi taatillah dan memudahkan semua urusan-urusan beliau sehingga bisa terus mengikuti jalan kakeknya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.